Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali lewat Mazmur penyejuk hati di malam hari ini. Kita akan mendengarkan pembacaan dan perenungan Mazmur yang terambil dari Mazmur 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, sebab karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, menang atas pergumulan yang kita hadapi. Lewat pembacaan pada malam hari ini, ada 3 hal pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur ini, oleh Daud ini. Dan bisa juga pada malam hari ini kita sedang bergumul, dan banyak pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan yang dihadapi oleh Daud yaitu yang pertama, karena dia mengalami penyakit jasmani. Di ayat 3 dikatakan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Saudara, Daud mengalami pergumulan penyakit jasmani. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan juga ada yang mengalami penyakit jasmani yang sudah bertahun-tahun dan tidak kunjung sembuh. Kemudian pergumulan yang berikutnya yang dihadapi oleh Daud adalah pikiran dan perasaan yang tertekan atas masalah yang diperbuatnya sendiri. Sering juga kita mengalami hal yang sama. Pikiran dan perasaan kita tertekan oleh karena perbuatan dosa kita sendiri. Di ayat kedua dikatakan, "Ya Tuhan,
Janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Dan yang ketiga, pergumulan yang dihadapi oleh Daud, dan bisa saja itu menjadi pergumulan hidup kita. Adanya tekanan dari pihak-pihak lain. Orang menekan kita karena kita mengalami penyakit yang bertahun-tahun yang tidak kunjung sembuh. Orang bilang, wow, dia rajin ibadah. Dia rajin berdoa, tetapi masih sakit. Bahkan juga orang juga menekan kita dengan dosa yang kita perbuat, sehingga kita merasakan tekanan itu terus mengempit di hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, cara yang baik yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama, saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus Kristus. Yesus katakan, marilah semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan memberi jaminan kepada kita bahwa kita lepas daripada pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari saudara yang kasih Tuhan, yang harus kita lakukan adalah beritahukan segala keluhan-keluhan yang kita hadapi. Kita sampaikan keluhan itu. Sebagaimana Daud malam hari ini katakan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Beritahukan permasalahanmu. Terbuka kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, mohonlah belas kasihan Tuhan. Jangan kita mengangkuhkan diri kita lagi. Jangan kita menyombongkan diri kita. Jangan kita jaim kepada Tuhan. Mohonkan belas kasihannya dengan penuh kerendahan hati. Di ayat 3 dikatakan, saudara kasih Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Di ayat ke-5 dikatakan lagi, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Cara yang baik yang harus kita lakukan dalam menghadapi pergumulan yang kedua, saudara, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Matius 7 ayat yang ke-7 mengajarkan, Yesus katakan, mintalah maka kau akan diberi, carilah maka kau akan mendapatkannya, ketuklah pintu maka akan dibukakan padamu. Dengan begitu terbukanya Tuhan untuk menolong kita, percayalah, Dia akan bukakan pintu. Dia akan berikan apa yang kita minta. Dan kita akan menemukan apa yang kita cari. Saudaraku, dua hal yang tidak boleh kita lakukan dalam menghadapi masalah, yaitu jangan hanya selalu mengeluh, saudara.
Orang yang mengeluh akan menjadi lesu, tidak berdaya, dan menjadi malas. Tidak ada yang bisa dilakukan, segala aktivitas menjadi terhalang. Di ayat ke-7, saudara, dikatakan di sini, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Lesu karena mengeluh. Tidak ada yang bisa dilakukan apa-apa, saudara, ketika kita hanya mengeluh. Yang kedua, saudara, yang tidak boleh kita lakukan dalam menghadapi masalah, jangan sakit hati terhadap siapapun. Jangan sakit hati. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya sakit hati kepada siapapun. Tuhan menginginkan supaya anak-anaknya mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Orang yang sakit hati akan dapat membuat mata jadi rabun. Di ayat 8 dikatakan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Malah penyakit akan bertambah, Bapak Saudara kasih Tuhan. Jangan sakit hati. Saudaraku yang kasih Tuhan, masalah harus dihadapi. Jangan sesekali pasrah dengan pergumulan. Mari kita hadapi pergumulan, selesaikan di dalam Tuhan. Tuhan menjanjikan kita akan mendapatkan kelegaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saudara pastilah diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ini masalahku. Aku letakkan pada kaki-Mu. Hanya Engkau yang dapat menyelesaikannya. Ampuni aku Tuhan akan kesalahanku. Ampuni ya Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, nikmatilah malam hari ini. Malam yang penuh dengan sukacita. Dan esok pagi telah menantimu. Pagi yang baik, pagi yang cerah. Kesegaran ada pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat tidur, selamat malam. Sampai kita bertemu pada esok malam, pada pembacaan dan perenungan Mazmur yang berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati Bapak Ibu Saudara, bahkan semakin diberkati. Shalom, shalom, shalom.